Raw setelah Royal Rumble 1998 dimulai dengan kilasan apa yang terjadi di ending acara tersebut, di mana Kane membakar Undertaker di dalam petinya hidup-hidup. Buat yang belum nonton recap Royal Rumble, silahkan ditonton di channel ini. Raw episode Fallout After Royal Rumble disiarkan langsung dari Fresno, California. Satu hari setelah pay-per-view dan penonton bersemangat untuk menunggu kelanjutan dari hal besar yang terjadi sebelumnya. Dan itu langsung siap terjawab di opening. Musik Undertaker diputar, tetapi yang keluar Paul Bearer. Berbeda dengan 2 episode lalu, saat ini ia terlihat bahagia. Ia bilang kalau semua orang berhasil dia tipu dan ia mengungkap kalau di promonya kemarin ia hanya berakting. Dan ia merasa aktingnya sangat bagus dan cocok dapat Oscar. Semua hal sudah dalam rencananya, termasuk saat Kane membantu Undertaker minggu lalu, seolah bergabung kembali, dan itu semua rencana busuk Paul Bearer yang memuncak di Royal Rumble kemarin. Kemudian ia menceritakan kronologi apa yang terjadi kemarin saat Kane dan dirinya membakar peti Taker, dan ia sangat bahagia karena Undertaker sudah pergi dan tidak akan kembali lagi. Dan tiba-tiba sebuah peti mati dibawa oleh beberapa algojo menuju ring. Dan peti mati itu peti mati yang kemarin. Apakah itu Undertaker yang kembali dari kematian? Bukan dong, itu cuma Kane. Udah kayak di X aja dia ngeprank-ngeprank. Lalu Paul mempersembahkan Kane sebagai satu-satunya keluarga Undertaker yang masih tersisa. Setelah iklan, DX berpromo dari locker room. Helmsley bilang kalau kemarin ia membuktikan kalau Owen Hart tidak ada apa-apanya dan tidak ada gunanya lagi di WWF. Mending keluar aja. Ia lanjut memuji Shawn yang mempertahankan gelarnya kemarin, padahal ya jelas dia dibantu ya. Shawn pura-pura sedih karena Taker sudah tiada, dan ia bilang DX punya misi malam ini untuk mencari Undertaker dan membawanya kembali ke WWF. Siap-siap di prank lah ya. We're gonna bring Undertaker back tonight. Match filler grup DOA siap 6-man tag team melawan Nation of Domination. Match berakhir diskualifikasi karena semua orang bertarung di atas ring dan tidak mendengarkan perintah wasit. Dan match dihentikan dengan double disqualification. Kemudian Rocky keluar bersama Henry untuk mengeroyok DOA. Tetapi Shamrock dan Ahmed Johnson keluar untuk mengimbangi situasi. Chaos terselesaikan. Lalu sebuah mobil jenazah memasuki arena. Setelah itu WWF memutarkan video vignette Vince Russo dengan nama Vic Venom. Ia mempromosikan majalah barunya WWF dengan dia sebagai ketua redaksinya. FYI, di era ini Vince Russo sudah bekerja sebagai kreatif WWF sejak 1996. Setelah iklan, WWF kembali memperlihatkan sebuah mobil jenazah yang dinarasikan komentator sebagai kendaraan yang bisa aja ada Undertaker di dalamnya. Kemudian Tom Brady bersiap berlaga melawan musuh bebuyutannya, Mark Mero, ditemani Sable. Mero memaksa menutupi pakaian Sable agar penonton tetap fokus ke dirinya. Saat Sable akan membuka jubah seperti biasa, Brady mencuri kesempatan untuk menghajar duluan. Di tengah match, seseorang memberi Sable sebuah buke bunga dan Mero marah melihat itu dan mengusir Sable keluar, tapi Sable masuk lagi. Lalu ia mengalihkan perhatian wasit dan Brady kena low blow. Klasik Mero, match masih berakhir begitu-gitu saja. Walau sudah dibantu, Mero menghancurkan bunga Sable dan mereka pergi. Di belakang, DX terlihat mencari Undertaker di mobil tersebut dan mereka berencana menyerangnya. Tetapi ternyata isinya adalah cewek-cewek yang mengajak mereka masuk untuk berpesta. China pun terdiam. Seperti yang dijanjikan, Mike Tyson akan hadir malam ini. Dan di luar, sebuah limousine sudah tiba. Keluarlah Shane McMahon bersama Mike Tyson. Sementara itu di ring sudah siap tag team yang return. Tag team jobber dari Kanada, The Quebecers. Yang satu ini terlihat familiar. Pas saya cari, ia adalah Pierre Carl Ouellet yang juga dikenal sebagai PCO. Anyway, mereka akan bertanding melawan Cactus Jack dan Chainsaw Charlie. Dengan senjatanya mereka masuk ke dalam. Padahal ini match normal loh. Match tetap berjalan seperti biasa. Di tengah match, Cactus Jack menghajar lawan suka-suka dia. Padahal ia belum legal dan wasit memarahinya. Dan wasit kena mandible claw, ia jelas diskualifikasi lah. Chainsaw Charlie lanjut dikeroyok dan Quebecers dapat balasannya. Dan di akhir mereka kabur karena senjata yang mengerikan itu. Misi DX mencari Taker berlanjut. Ia bertemu pegulat lucha kerdil tapi mereka tidak tahu dan tidak bisa membantu.
Setelah iklan, terlihat Mike Tyson dikerubungi pejabat WWF di belakang layar dan mereka terlihat senang ada artis datang woi. Blackjack Bradshaw ditemani Blackjack Windham siap match single melawan Jeff Jarrett yang hadir ditemani Jim Cornette dan Rock and Roll Express. Dalam komentarnya, Jim menekankan bahwa kehadiran faction NWA ini untuk menunjukkan ke penonton kalau mereka yang terbaik dari segi wrestling. Rock and Roll Express sempat ganggu Bradshaw di bawah beberapa kali tapi tak berhasil mengalahkannya. Akan tetapi, kesalahan dari Blackjack Windham yang tidak sengaja clothesline Bradshaw membuat Jarrett bisa menang. Saat Bradshaw dikeroyok geng NWA, Windham terlihat mencoba membantunya, tapi ia malah ikut menghajar Bradshaw. Diungkaplah bahwa Windham sudah direkrut Cornette untuk gabung grupnya. BTW, Windham juga mantan juara NWA. Dan Raw berakhir dengan Shawn yang sedang koordinasi di backstage, tetapi tiba-tiba lampu memadam. Ada apa itu? Warzone dimulai dengan Mike Tyson yang siap di belakang, tetapi malah musik Undertaker yang terdengar. Sesuatu seperti Undertaker tergantung di tali dari atas dan perlahan turun ke bawah. Saat musik selesai, ternyata lagi-lagi prank konyol DX. Shawn mempermainkan semua penonton di situ. Mati lampu tadi ya cuma gimmick lah. Triple H dan Chyna datang dan mereka siap barbecue party di atas ring. Mereka lanjut promo konyol dengan memperlihatkan sosis-sosis yang mereka bawa. Maksud dari tema barbecue ini adalah mengolok-olok Taker yang baru saja dibakar kemarin dan Shawn mengklaim kalau semua itu karena DX yang menghajarnya. Helmsley bilang ke Owen Hart kalau ia akan memberikan Owen kesempatan emas untuk melawan dirinya minggu depan di Raw memperebutkan title-nya. Walau dengan satu kaki, Triple H akan dengan gampang mengalahkan Owen. Shawn lanjut menyinggung lawan selanjutnya, jelas Stone Cold Steve Austin. Walaupun Austin sedang naik daun sekarang dan mengincar juara utama, tapi Shawn tak gentar dan pastinya tidak mau kalah. Absolutely nobody. Setelah iklan, kemudian Mike Tyson terlihat mengobrol dengan LOD dan Sunny. Dan match berikutnya, Los Boricuas melawan Owen Hart, Headbanger dan Taka Michinoku dengan Honky Tonk Man di kursi komentator. Tag team filler 4 lawan 4 ini berakhir dengan Owen Hart sharpshooter Los Boricuas dan memenangkan match untuk tim. Cole menginterview Owen Hart untuk mengkonfirmasi tantangan Helmsley sebelumnya dan Owen Hart bilang apapun yang direncanakan Triple H dia nggak peduli. Ia setuju dan akan match karena dia sudah tidak tahan untuk menghajar Helmsley. Mike Tyson kembali disorot menjelang iklan. Kemudian The Rock sang juara Intercontinental masuk ke ring. Ahmed Johnson jadi lawannya di malam ini. Mereka saling bergantian menguasai dan di tengah match Mark Henry masuk. Saat Ahmed mendapatkan momentum, Henry menghantam kursi ke arahnya tanpa dilihat wasit. The Rock menang. Saat mereka berdua akan mengeroyok, Shamrock datang membubarkan mereka. Di belakang, Mike Tyson sedang mengobrol dengan Cactus Jack dan Charlie. Setelah iklan, Mike Tyson juga sedang bercengkrama dengan DX. Match selanjutnya, The Godwins siap berlaga melawan New Age Outlaws untuk Tag Team Championship. Padahal waktu itu Godwin sempat membantu, tapi sekarang sudah beda cerita karena Godwins menginginkan title tersebut. Mereka menguasai match sampai pada ending, di mana Billy Gunn memukul Phineas dengan boneka babi yang mereka bawa tadi. Dan Phineas dipin dan still Tag Team Champion. Setelah dibuka, boneka tersebut isinya batu. Setelah iklan, Vince McMahon bersiap membuka main event malam ini, yaitu pengumuman Mike Tyson. Vince menyambut kedatangannya dan lanjut mengumumkan bahwa 29 Maret 1998 di WrestleMania, Mike Tyson akan... Belum sempat mengumumkan, Stone Cold Steve Austin keluar menginterupsi. Austin bilang dia muak dengan tingkah Tyson yang datang keliling backstage dan bercengkrama bersalaman dengan semua orang. Ia sih respect dengan prestasi Tyson di dunia boxing, tapi ketika Tyson masuk ke dunia wrestling, berarti Tyson bermasalah dengan Austin. Mike Tyson boleh menyebut dirinya sebagai the baddest man on the planet, tetapi Austin adalah the toughest son of a bitch. Toughest son of a bitch. Ia lanjut menekankan kalau Tyson akan bisa ia kalahkan kalau bertanding dan tanpa ragu memberinya jari tengah. Langsung chaos dong, and that's a great segment right there. Vince sangat marah dengan ulah Austin dan Austin digiring keluar arena. Setelah iklan terlihat Tyson dan timnya marah-marah dan Vince merasa tidak enak dan ia meminta maaf yang sebesar-besarnya karena hal itu. Dan Warzone berakhir.
Episode selanjutnya, WWF memberikan sedikit cerita kehadiran Mike Tyson sebelumnya. Dinarasikan bahwa Tyson menggemari Stone Cold dan senang melihat dia menang Royal Rumble. Tetapi saat dia datang ke Raw, ia malah disambut seperti itu. Dan diungkap oleh media bahwa awalnya Tyson akan dijadikan special guest referee. Tapi karena Stone Cold membuat ia marah, ia ingin melawan Stone Cold one-on-one. Apakah itu akan terjadi? Dan malam ini, Don King, promotor Tyson, akan merespon hal tersebut. Dan Shawn Michaels juga punya pengumuman penting terkait Tyson. Dan semua akan tersaji di Raw hari ini. Episode Raw hari ini disiarkan taping dari Davis, California. Sebagai pembukaan, Nation of Domination hadir untuk mendampingi Mark Henry untuk match single melawan Ken Shamrock. Ini lanjutan hype di minggu lalu. Shamrock ditemani oleh Ahmed Johnson dan anggota DOA. Komentator mengumumkan akan ada match antar grup ini 5 lawan 5 di pay-per-view WWF berikutnya No Way Out in Your House. Saat Shamrock dapat momentum dan belly to belly, semua anggota grup mereka berantem di atas ring dan match berakhir diskualifikasi. Selanjutnya, WWF menunjukkan sebuah rekaman video setelah Royal Rumble selesai dan belum pernah ditayangkan sebelumnya. Terlihat setelah api padam, petugas mencoba membuka peti dan ternyata tidak ada Undertaker di dalamnya. Ya jelas lah ya. Dan komentator menekankan sepertinya Undertaker sudah tidak akan pernah terlihat lagi. Match berikutnya, geng NWA hadir menemani Jeff Jarrett dan Windham. Blackjack Windham menjelaskan bahwa dia ingin kembali ke wrestling sesungguhnya, yaitu ke NWA. LOD akan jadi lawan tag team mereka malam ini. Di menjelang ending, lagi-lagi klasik heel. Cornette melempar raket pemukul ke Windham dan digunakan sebagai senjata untuk memukul lawannya tanpa dilihat wasit dan Animal dipin. Di locker room, Helmsley bersiap bertanding melawan Owen Hart malam ini. Saat promo, ia masih terlihat kesakitan saat Chyna membalut kakinya dengan perban pengaman. Ia menekankan bahwa Owen yang ingin ia 100% dalam match ini, ia akan berusaha maksimal, walau masih kesakitan. Shawn lanjut akan mengumumkan sesuatu terkait Tyson. Ia merasa kecewa dengan ulah Austin yang menyambut tamu besar WWF kemarin, Mike Tyson, dengan tidak baik dan merusak momentum WWF. Dan Shawn punya ide. Gimana kalau tidak usah match lawan Austin di WrestleMania untuk WWF Champion? Biarkan Mike Tyson melawan Stone Cold di WrestleMania untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Lah, Triple H bilang sebagai bintang besar, Shawn jangan sampai melewatkan event sebesar WrestleMania. Dia harus ada di sana. Kemudian Shawn berpikir, apa kira-kira cara biar ia bisa tetap tampil di Mania? Dan ia buka blazernya, itu jawabannya. Chyna dengan heran membisikkan Shawn dan Shawn sadar, lah iya ya, jadi wasit aja. I got it. Dia bisa jadi wasit untuk match Mike Tyson lawan Stone Cold Steve Austin. Apakah Stone Cold akan menerimanya begitu saja? Berikutnya, Goldust keluar dengan musik Vader dan cosplay Vader. Tampaknya urusan mereka berdua belum kelar juga. Vader yang sebenarnya keluar. Lagi-lagi Goldust jadi samsak Vader di match ini, walaupun beberapa kali dia bisa mengambil alih. Sampai di ending, Vader bom dan siap pin, tapi lampu mati. Kane datang dan ia akan menghajar Vader. Vader sempat membela diri dan pile driver Kane dengan mudah, tetapi Kane juga bangun dengan mudah, seolah serangan tersebut tidak ada apa-apanya. Ia lanjut tombstone Vader dengan impact maksimal dan lanjut berpose. Sebelum Raw berakhir, terlihat video sebelum Raw dimulai di arena yang kosong. Terry Funk dan Cactus Jack berbincang tentang persona mereka di WWF. Di sesi ini, saya rasa WWF mencoba menunjukkan sisi realita dari dunia gulat, di mana semua itu hanya karakter, dan di segmen ini mereka mengobrol sebagai Mick Foley dan Terry Funk yang apa adanya. Lanjut Warzone, New Age Outlaws akan siap menghadapi Cactus Jack dan Chainsaw Charlie. Karena takut kena gergaji mesin, mereka pakai pengaman di wajah tapi tetap copot juga nanti. Match berakhir diskualifikasi lagi karena Cactus Jack dan Charlie sama-sama tidak tahan untuk menghardcorekan match ini. New Age Outlaws lanjut dihajar dan ditutup dengan moonsault. Honky Tonk Man hadir sebagai guest ring announcer untuk menyambut match light heavyweight berikutnya. Pantera melawan Brian Christopher. Lawler dengan bangga menyaksikan anaknya, malah terlihat kecewa karena anaknya kalah dengan roll up saja. Lawler naik ke ring dan menyerang Pantera. Saat Cactus Jack dan Charlie tengah berpromo, DX mengacau dan kemudian New Age Outlaws menyerang mereka dari belakang. Sang Hardcore Legends dihajar oleh mereka semua.
Setelah iklan, Headbanger masuk untuk tag team melawan Jobber Quebecers. Saat Quebecers akan double team, mereka digagalkan dan Headbanger menang. Quebecers memberikan penekanan di ending. Match berikutnya European Championship, Owen Hart versus Triple H. Betapa kecewanya Owen Hart setelah melihat yang keluar memang Triple H, tapi Triple H KW13, yaitu Goldust yang cosplay Triple H bersama Luna yang cosplay China sambil bawa title-nya. Komentator menyebut Goldust sebagai Hunter Dust. Owen jelas bingung, tetapi match tetap berjalan dan WWF tetap menyebutnya sebagai match European Championship. Singkat cerita, saat Goldust akan pedigree, Owen reverse dengan sharpshooter dan ia menang. Apakah dia jadi European Champion? Tentu tidak begitu. Triple H mengejeknya dari locker room. Ia hanya ngeprank Owen selama ini. Sementara itu, Sergeant Slaughter masuk. Sepertinya dia akan membawa keadilan bagi Owen. Ya, memang benar. Slaughter menganggap bahwa Goldust hadir untuk menggantikan Triple H kan? Dan Slaughter memutuskan berarti Goldust mendefend title tersebut sebagai pengganti Triple H. Yang artinya Owen Hart bukan hanya menang match, tapi Owen Hart resmi menjadi new European Champion. New European Heavyweight Champion. DX jelas terkaget-kaget, niat ngeprank malah senjata makan tuan. Untuk mengisi waktu, WWF kembali menayangkan segmen seru minggu lalu antara Tyson dan Austin yang jadi perbincangan di masa itu dan beberapa media berita pun mengabarkan tentang itu. Kemudian Don King mengungkap bahwa Mike Tyson tidak diperbolehkan bertanding boxing oleh komisi atlet di Amerika. Don King dan Vince akan merencanakan sesuatu untuk Mike Tyson di WrestleMania dan dia pasti akan ada di sana. Yang jelas, Mike Tyson tidak akan bertanding. You be the judge. Sang pemenang Royal Rumble kita, Stone Cold, keluar di segmen terakhir Warzone ini. Ia kesal dengan apa yang terjadi di Raw minggu lalu dan Austin akan balas apa yang Tyson lakukan kepadanya. Jangan macam-macam dengan Steve Austin, katanya. Ia menantang Tyson kalau mau ngontak dia atau bahkan menemui dia silahkan saja, dia tidak takut. Dan di No Way Out pay-per-view nanti 15 Februari 1998 ia akan hadir dan ia menantikan Tyson hadir di sana juga dan Stone Cold akan hajar dia. That's the bottom line. Cause Stone Cold said so. Jim Ross, good night everybody.